Malam itu, Ardi dan dua temannya, Dika serta Rani, baru saja pulang dari acara komunitas di kota sebelah. Jalan pintas yang mereka lalui memang terkenal sepi, melewati hutan tua yang katanya menyimpan banyak cerita mistis. Awalnya, mereka hanya ingin cepat sampai rumah. Tapi entah mengapa, bensin motor Dika tiba-tiba menipis drastis, padahal sebelum berangkat masih penuh. Gila, ini nggak masuk akal. Tadi full tank, kok sekarang udah hampir gerutu Dika sambil menepuk-nepuk tangki motornya. Saat panik mencari solusi, mereka melihat cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah warung sederhana yang berdiri di pinggir jalan hutan. Anehnya, warung itu terlihat terang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Warung itu seperti tak asing bagi Rani. Perasaan, dulu nggak ada warung di sini deh, gumamnya. Meski ragu, mereka tetap menghampiri. Warung itu sangat aneh, atapnya dari rumbia, papan kayunya tua, dan ada tulisan lusuh di spanduk, warung makan dan kopi, buka 24 jam. Seorang nenek tua dengan senyum tipis menyambut mereka. Suaranya serak, namun hangat. Masuk saja, nak. Capek, kan? Minum kopi dulu biar segar. Tanpa banyak pikir, Ardi dan Dika duduk. Aroma kopi menyeruak, sangat harum, seolah memanggil. Hanya Rani yang tetap berdiri di dekat pintu, matanya menatap sekeliling dengan gelisah. Ia melihat sesuatu, bayangan di pojok warung, duduk di kursi panjang. Sosok hitam tanpa wajah. "Ardi, jangan minum itu," bisik Rani dengan wajah pucat. Tapi Ardi sudah meneguk setengah gelas. Rasanya pahit, tapi tubuhnya langsung terasa berat, seperti disedot sesuatu. Tiba-tiba, Dika menoleh ke arah Rani. Matanya merah, dan wajahnya perlahan berubah pucat keabu-abuan. Ia tersenyum aneh, lalu berkata dengan suara bukan miliknya. "Di sini, kita nggak pernah kehabisan tamu." Rani langsung berlari keluar, namun saat menoleh, jalan hutan yang tadi lurus berubah menjadi gang kecil berliku penuh pepohonan kering. Warung itu berdiri sendirian di tengah kegelapan, dan suara tawa serak nenek itu menggema. "Warung ini hanya bisa kau temui jika kau dipanggil." Rani berlari menembus gelap hutan, napasnya tersengal. Jalan yang seharusnya lurus kini berubah menjadi lorong sempit penuh pepohonan kering, seperti terjebak di dunia lain. Di belakangnya, suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar nyaring, padahal ia sudah jauh dari warung. Kling, kling, kling. Suara itu makin dekat, diikuti aroma kopi pahit yang menusuk hidung. Rani menoleh sekilas. Warung itu masih terlihat jelas, meski ia yakin sudah berlari ratusan meter. Dan di depan warung, nenek itu berdiri, menatap lurus ke arahnya. "Rani, masuk lagi, nak. Teman-temanmu menunggu." Suara nenek itu melayang di telinga, meski bibirnya tak bergerak. Tiba-tiba, Rani mendengar teriakan Ardi dari dalam warung. Rani, tolong aku." Dengan nekat, ia kembali mendekat. Di dalam, ia melihat Ardi terikat di kursi dengan wajah pucat pasi. Matanya sayu, seperti tak lagi hidup sepenuhnya. Sementara Dika duduk di samping nenek, tertawa kecil, tatapannya kosong. "Nenek, apa yang kau lakukan pada mereka?" Rani berteriak. Senyum nenek itu melebar, memperlihatkan gigi hitam keropos. "Warung ini berdiri dari darah dan janji. Siapa yang minum kopi di sini, akan jadi bagian dari kami." Rani mencoba menarik Ardi, tapi kursi itu terasa berat, seakan menempel di lantai. Dika berdiri perlahan, berjalan mendekatinya sambil berkata dengan suara serak, "Kamu juga haus kan, Ran?"
Minum saja, biar kita bisa bersama selamanya. Rani mundur, namun lantai warung tiba-tiba berubah menjadi genangan hitam pekat. Dari dalam cairan itu muncul tangan-tangan pucat, menarik kakinya. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri. Nenek itu mendekat sambil membawa cangkir kopi panas yang mengeluarkan asap hitam. Sekali kau teguk ini, tak ada jalan pulang. Rani hanya bisa menangis, tubuhnya makin terseret ke dalam genangan. Ardi di kursi berusaha bersuara, tapi hanya keluar bisikan lirih. Lari, sebelum terlambat. Dan pada detik itu, lampu minyak warung padam seketika. Suasana gelap total. Yang terdengar hanya tawa nenek, gema di seluruh hutan. Tak seorang pun keluar dari warung ini, kecuali namanya sudah tertulis. Saat lampu minyak padam, Rani mendapati dirinya terjebak di sebuah ruang berbeda. Warung itu lenyap, berganti menjadi ruangan gelap penuh bau apek. Dindingnya bukan kayu, melainkan batu lembab, seperti ruang bawah tanah. Di tengah ruangan, berdiri sebuah papan kayu besar. Di papan itu tertera ratusan nama yang ditulis dengan darah kering. Beberapa nama tergores samar, sebagian lain terlihat baru sekali ditulis. Rani gemetar saat matanya menangkap nama terakhir di daftar itu. Ardi, Dika, Rani. Tidak, ini nggak mungkin, gumamnya sambil menutup mulut. Langkah kaki menyeret terdengar. Nenek itu muncul dari kegelapan. Matanya kini bukan lagi normal, melainkan kosong berwarna putih susu. Setiap orang yang singgah ke warungku, sudah dipanggil sejak lama. Namamu sudah ada di sini, Rani. Takdir tak bisa ditolak. Rani berusaha melawan rasa takut. Aku nggak percaya. Aku belum minum kopi itu. Aku masih bisa pergi. Nenek itu terkekeh. Suaranya bergema menembus telinga. Memang benar, kau belum meneguknya. Tapi pintu keluar hanya terbuka, jika kau menggantikan salah satu dari mereka. Rani menoleh, melihat Ardi yang masih terikat, wajahnya semakin pucat, tubuhnya nyaris tak bernyawa. Sementara Dika berdiri di sisi nenek dengan senyum aneh, seperti penjaga setia. Pilihannya sederhana, nak. Nenek itu mengulurkan cangkir kopi yang kini penuh darah hitam pekat. Minum dan tetap di sini, atau biarkan sahabatmu yang mati untuk menggantikanmu. Rani terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu hal, warung ini bukan sekadar tempat makan gaib. Warung ini adalah perangkap arwah, sebuah altar gaib untuk menambah penghuni. Tiba-tiba, dari belakang papan nama, terdengar suara-suara lain. Suara jeritan, rintihan, dan tangisan, seperti ratusan orang terperangkap di dalamnya. Ardi berteriak lagi dengan sisa tenaga, jangan pilih aku, Ran. Lari saja. Namun jalan keluar tidak terlihat. Yang ada hanya papan nama itu, dan sebuah pintu kayu kecil di ujung ruangan, terkunci dengan rantai berkarat. Nenek mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Rani. Kau harus memutuskan sebelum fajar. Kalau tidak, kalian bertiga akan jadi milikku selamanya. Gelap makin pekat, dan detak jantung Rani terdengar begitu jelas. Rani menatap papan nama itu dengan tubuh bergetar. Tinta darah yang menuliskan namanya masih basah, seperti baru saja ditulis. Ia sadar waktu tidak banyak, karena suara ayam hutan mulai terdengar samar, tanda fajar segera datang. Jika benar kata nenek itu, saat matahari terbit dan ia belum memilih, semuanya akan berakhir. Rani menggenggam kalung kecil yang selalu ia pakai, pemberian almarhum ibunya. Ia berbisik lirih, "Bu, tolong aku." Dan anehnya, saat ia menggenggam kalung itu lebih kuat, genangan hitam di lantai sedikit bergetar,
seperti menolak sesuatu. Wajah nenek berubah, matanya menyipit. Itu, benda itu, buang sekarang. Rani tersadar, mungkin kalung ini bisa jadi kunci. Ia mundur perlahan sambil melirik ke pintu kayu yang terantai. Dari celah pintu itu, keluar hembusan angin dingin bercampur bisikan samar. Lari, lewat sini. Rani langsung berlari ke arah pintu, sementara nenek menjerit keras hingga ruangan bergetar. Dika, yang wajahnya sudah tak lagi manusiawi, mencoba menghadang dengan tubuh kaku. Tangannya dingin mencengkeram lengan Rani. "Jangan pergi, Ran, kita di sini selamanya." Namun Rani menancapkan kalung itu ke dada Dika. Tubuhnya langsung terhuyung, wajahnya bergetar, dan seketika ia roboh sambil menjerit panjang. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Rani bergegas meraih rantai pintu, menempelkan kalung ke gemboknya. Ajaib, rantai itu terbuka dengan sendirinya. Saat pintu kayu terbuka, cahaya redup menyilaukan matanya. Di dalamnya ada jalan setapak panjang, seperti lorong keluar. Rani menarik Ardi dengan sekuat tenaga, meski tubuh sahabatnya itu lemah. Namun belum sempat mereka melangkah jauh, nenek itu muncul lagi, tubuhnya kini menjulang tinggi, matanya menyala merah, suaranya bergema dari segala arah. "Kalian pikir bisa kabur? Warung ini akan selalu menemukan kalian kembali." Lorong itu mulai bergetar, seolah-olah warung berusaha menutup jalan. Rani tak peduli, ia hanya terus menyeret Ardi sambil berlari. Di belakang, tawa nenek itu semakin keras, bercampur dengan tangisan ratusan suara yang keluar dari papan nama. Dan saat mereka hampir mencapai ujung lorong, Rani menoleh sekilas. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Nama di papan itu telah berubah. Kini, di baris paling bawah, tertulis dengan darah segar, "Rani, Ardi." Rani terus berlari, menyeret tubuh Ardi melewati lorong sempit yang semakin berguncang. Nafasnya memburu, jantungnya hampir pecah. Setiap langkah seolah melawan hisapan gelap yang berusaha menarik mereka kembali. Tiba-tiba, suara nenek bergema lagi, kali ini lebih dekat, seolah berbisik di telinga. "Jangan kira kau bisa lari, nak, warung ini tak butuh tempat. Dia akan muncul dimanapun kau berada." Rani menggertakkan gigi, menutup telinganya, namun bisikan itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ardi, yang masih setengah sadar, tiba-tiba menggenggam tangan Rani. "Ran, kalau aku nggak bisa keluar, tinggalin aku, selamatkan dirimu." Air mata Rani jatuh deras. "Enggak. Aku nggak akan ninggalin kamu, Di." Lorong itu akhirnya terbuka, dan cahaya terang menyilaukan mereka. Rani melangkah keluar dengan sekuat tenaga, menyeret Ardi sampai akhirnya terhempas ke jalan beraspal. Udara segar malam kembali terasa. Ia menoleh ke belakang, lorong itu sudah hilang. Yang ada hanya hutan gelap, sunyi, seolah warung itu tak pernah ada. Rani menangis lega, memeluk Ardi yang terbaring lemah. Namun kelegaan itu hanya sebentar. Di kejauhan, terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Kling, kling, kling. Rani menoleh dengan mata membelalak. Di pinggir jalan, beberapa meter dari mereka, tampak cahaya redup. Dan di sana, berdiri warung tua itu, atap rumbia, papan kusam, dan spanduk lusuh bertuliskan, "Warung makan dan kopi, buka 24 jam." Namun kali ini, spanduk itu memiliki tambahan tulisan dengan cat merah menyala. "Selamat datang, Rani dan Ardi." Wajah Rani pucat pasi. Ia menyadari kebenaran kata nenek itu. Warung ini tak akan pernah hilang. Ia akan selalu muncul, dimanapun, kapanpun,
sampai nama yang tertulis benar-benar tinggal di dalamnya. Dan di telinga Rani, terdengar tawa nenek yang lirih namun jelas. "Sekarang, giliranmu menjaga warungku." Seminggu setelah kejadian itu, Rani dan Ardi mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Mereka kembali ke kehidupan normal, meski trauma tak kunjung hilang. Namun, kabar aneh mulai terdengar. Beberapa warga sekitar hutan melaporkan melihat warung tua berdiri di tengah jalan pada malam hari. Orang-orang yang penasaran dan mampir tak pernah pulang lagi. Rani, dengan rasa takut bercampur bersalah, mulai mencari tahu. Ia mendatangi seorang dukun tua yang dikenal sering menangani gangguan gaib di daerah itu. Saat mendengar kisahnya, dukun itu terdiam lama, lalu menghela napas berat. Warung itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah perjanjian kuno. Dulu, ada seorang perempuan tua yang membuka warung di tengah hutan untuk para pelancong. Tapi karena keserakahannya, ia melakukan pesugihan, menukar jiwa pelanggan dengan keberlangsungan warungnya. Sejak hari itu, warung itu tak pernah tutup. Ia bisa muncul di mana saja, asal ada nama yang dipanggil. Rani merinding. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Tak ada yang bisa menghentikan. Satu-satunya cara adalah mengganti penjaga warung dengan jiwa baru. Nama yang sudah tertulis pasti akan kembali ke sana, cepat atau lambat. Rani terdiam. Kata-kata itu seperti vonis. Ia tahu namanya dan Ardi sudah terukir di papan berdarah itu. Artinya, mereka hanya sedang menunda takdir. Malam itu, saat Rani menatap jendela kamarnya, ia melihat sesuatu di kejauhan. Lampu redup, asap kopi, dan papan spanduk lusuh yang berkibar pelan. Warung makan dan kopi, buka 24 jam. Kali ini, warung itu tak lagi jauh di hutan. Ia berdiri tepat di seberang rumah Rani. Suara tawa nenek itu kembali terdengar, lembut namun menusuk jiwa. "Sudah waktunya pulang, Nak."